Kenapa dunia pendidikan kita carut-marut? Sekolah Katolik bagus banget, sekolah non-Katolik awut-awutan, sekolah negeri tergantung pada zonanya. Padahal kan kalau kita ngelihat kurikulum Indonesia sama, semua sama. Oh, Apa orang-orang yang beda yang masuk? Nah, gimana menurut lu supaya orang-orang itu mendapatkan jatah atau porsi yang sama sehingga nggak melulu yang juara-juara itu orang Kanisius? ya kalau menurut gue sih sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah itu, karena memang terkenal kan sekolah Katolik dari dulu itu disiplin, rambut. Ya sekarang taruhlah Canisius, Gonzaga itu boleh panjang, kalau boleh bebas juga, tapi harus pintar kan gitu. Ya, Kanisius, Tarakanita, apalah itu gue lupa. Tapi kalau dulu kan disiplin, rambut, kemeja, kuku, ya yang negeri juga swasta dulu kayak gitu juga tahun-tahun zaman kita dulu kan sering diperiksa juga tuh SD, kuku. Gurunya juga masih galak coy, lempar buku, gampar, pentung, pakai roll, nyambit. iya. Masih Belanda lah. Nah, kalau sekarang kan free, bebas, masing-masing bolehlah dengan caranya sendiri ya. Yang penting tenar gitu kan. Terus yang diajarin juga udah berpolitik lah anak kecil, suruh boikot negara, boikot produk, padahal nggak ngerti dia produk apa. Kalau ini kan suruh belajar disiplin. Biasanya kalau sekolah Katolik, pengembangan diri dulu, selain dari ilmunya ya, pengembangan karakter. Lu pernah dengar nggak kelulusan sekolah Katolik termahal apa sih? Kanisius kah? Kanisius. Atau Saint Mary, Bunda Hati Kudus. Atau BHK. Iya, BHK mungkin nih, gue nggak tahu. Mahal ya? Pernah nggak dengar study tour ke luar negeri? Gue nggak tahu. Ada mungkin, cuman ya rata-rata kan yang enggak secara study tour sekolahnya ini ke luar negeri. Jadi gini, kalau yang gue tahu ya, beberapa keponakan gue atau sepupu gue sekolah di Katolik itu, itu mereka ada studi tour, ada yang ke luar negeri, cuman tidak mandatory. Tidak mewajibkan. Kalau mau ikut ya silakan. Kalau enggak ya kita enggak narik duit dari mereka. Dan tidak ada hubungan dengan nilai. Cuman kan itu kan sebenarnya jadi kesenangan sosial. Wah, ada yang ke Jepang nih. Gua di rumah aja ya malu gitu. Itu aja ya menurut gua. Jadi gini, gua kan juga di dunia ini nih, pendidikan. Nah, disiplin is one thing. Disiplin itu harusnya semua standar lah. Disiplin itu bahwa lu bukan masalah buat gondrong, tapi pertama menghormati guru. Lu harus datang sebelum guru masuk itu. Itu udah satu penghormatan. Yang kedua, lu nggak boleh ribut kalau lu lagi dalam proses diajar oleh guru di depan kelas. Kalau interupsi angkat tangan dengan sopan gitu, bukan nyeletuk gitu kan. Itu disiplin is one thing lah, bukan lu masalah kuku panjang lah. Itu nggak hubungan dengan disiplin, itu hubungan dengan kebersihan. Jadi lu ngajarinya bukan bilang bahwa kalau gondrong itulah Bromo Corah, nggak begitu. Gondrong itu mungkin di level SMA nggak ada masalah ya, SD SMP. Level manapun juga lah. Lu nggak boleh bilang bahwa kalau kuku lu panjang itu adalah lu preman, orang jahat, nggak gitu. Bilang aja bahwa itu tidak bagus bagi kesehatan. Saintis lah jawabnya, bukan hal-hal yang lain. Nah, terus kan sering lu, rambut gondrong, lu Bromo Corah, preman, lu kan nggak bener. Banyak preman botak kayak lu gitu, banyak. Ya kan? Kayak gue juga banyak preman kayak gue botak ini. Salah pendapat. Itu pertama, disiplin is one thing. Cuman tahu apa itu disiplin. Mukul boleh, mukul. Sebatas lu tidak menyalahi aturan tinju, nggak boleh mukul leher gitu misalnya. Paling ngejewer, ngeplak bahu gitu kan, mukul biceps, bukan mukul hidung, ya, beda.
Sekarang kan lu mukul dikit lu langsung ke KPAI, langsung ke Komnas HAM, kan nggak benar. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa kalau gue ngajar, gue selalu kasih contoh. Kebetulan gue kan ngajar juga gue bekerja. Ya gue banyak kasih contoh, misalnya apa yang gue kerjakan di dunia luar itu menjadi case study. Nah kalau anak SD, lu bisa lu ngajarin mengenai biologi, ya bawa ke taman-taman. Lu ngajarin mengenai sejarah, bawa ke museum-museum, sehingga apa? Orang menjadi sense-nya terbuka. Ya, mengenai lu bawa ke sawah-sawah, ngelihat bagaimana proses irigasi berjalan. Ngajarin matematika ya lu yang ngitung burung lah. Mereka cuman di depan papan tulis ini tambah ini berapa? Hitung pakai tangan, jari tua agak 45, pakai jari bawah, jari kelingking. Sorry, gue potong. Kalau masalah disiplin hormat pada guru, gue rasa yang di luar sekolah Katolik ya, itu hormat juga, ada yang cium tangan ya kan? Itu berlebihan. Selamat pagi, memberikan salam, disiplin juga. Cuman berarti itu berlebihan. Enggak, maksud gue gini cuy, ada yang salah gitu loh, ada yang itu tadi karakter. Enggak, jadi gue bilang bahwa disiplin is one thing, cuman fokus sama disiplin itu kayak apa? Jangan yang terlalu berlebihan. Ya. Lu datang ke sekolah nggak masukin baju, dianggap kayak preman. Tinggal bilang aja itu asas kerapihan. Ya. Kan gitu. Kalau nanti lu bekerja di perusahaan ikut peraturan. Kayak kalau makan table manner ini. Table manner itu ada. Mannernya kan ya. Kan kita kan suka menjudge. Wah lu kayak begitu nggak bener lu. Nah itu. Jangan terberlebihan. Gue juga nggak setuju kalau lu datang sekolah salim. Buat apa? Yang boykot itu yang diajarin boykot rapi-rapi bajunya kok, nggak ada yang keluar. Ya itu ketiga mengenai karakteristik. Itu lain lagi. Itu artinya kan kalau yang boykot kan karena dia tahu mungkin lagi di filmin, dia make upan, rapikan badan, sejadi begitu. Kalian lagi mau difoto, di videoin dalam TikTok nih. Baju rapi dong, ya oke-oke aja kan. Ya. Kalau begitu satu tuh mengenai disiplin is one thing, cuman ya jangan terlalu berlebihan. Kedua mengenai karakteristik gitu kan. Tadi kayak lu bilang itu, lu bangun karakteristik yang sesuai dengan Nusantara Indonesia. Ya. Sopan santun, bukan salim. Kalau lu keluar dari sekolah nggak bilang salam sejahtera atau assalamualaikum, jangan dimarahin. Nggak semua punya agama yang sama dan nggak semua punya salam yang sama. Itu kan karakteristik, menghargai perbedaan, itu kan karakteristik. Nah baru lu bicara mengenai how to memberikan ilmu itu ya pakai case study. Ya kalau gue mungkin dosen di kampus, case study di perusahaan. Kalau lu di SD, SMP, SMA, ya case study-nya lu bawa bicara sejarah, ya bawa ke museum, jalan-jalan. Misalnya ini loh bukan Balawi yang memimpin negara kita, tapi Patimura. Ini loh merah putih, kita lihat itu Ahmad Yani berjuang melawan kemerdekaan. Merebut kemerdekaan. Berjuang merebut kemerdekaan, sorry. Sudirman. Nah ini Gajah Mada, bukan Gajah Mada. Ya, kayak gitulah. Lu buat case tadi, ajak anak jalan-jalan. Kan semua bisa, deket loh. Lu biologi, lu bisa. Kita nggak punya kolam, nggak punya tempat irigasi, kan lu bisa bawa ke UI, minta tolong sama UI. Artinya gini cuy, kan ini udah banyak sekolah nih kan. Nggak kayak zaman kita dulu tahun 80 masih sekarang udah banyak, baik negeri swasta. Harus ada keseragaman. Yang dasar loh ya, yang dasar ya. Kalau SMA-nya mungkin udah inilah. Yang dasarnya ini SD SMP. Ya, yang terakhir mungkin banyak orang nggak setuju sama gue. Ya barangkali nih nggak setuju sama gue. Apa tuh? Pendidikan agama cukup di rumah aja, bukan di sekolah. Itu menurut gue paling penting. Karena itu hati. Jangan pernah lu masukin agama dalam sekolah atau dalam mencampurkan agama dengan sains.
nggak akan nemu. Nggak akan nemu. Darwin bilang manusia asal muasal dari monyet. Ya udah, kalau nggak percaya lu, udah dari hati lu aja bahwa gue mengamini agama gue. Ya udah, jangan masuk ke sains. Makanya gue pikir agama cukup lu datang sendiri ke tempat ibadah lu tiap hari Minggu atau tiap hari apa sesuai dengan jadwal lu, dan biarkan orang tua lu yang mengajarkan agama, bukan sekolah yang mengatur. Ya, bisa sih. Kalau memang sekolah mau mengatur, ya jangan lihat majority atau minority. Yang majority itu dikasih privilege yang luar biasa, tapi karena lu cuma 2 orang, nggak dikasih apa-apa. Ya, samain kalau yang majority dikasih 2 kubik, lu 2 kubik juga. Ya itu artinya kan masih ada kesenjangan. Nah, di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang atau udah dipisah ya. Menteri Pendidikan lah, diktinya juga. Ya harusnya ngecek lah. Turlap, ya turun lapangan lah. Ya gue setuju dengan kemarin gue lihat videonya Deddy Mulyadi. Saya akan menerapkan ada seluruh guru agama mengajar di setiap sekolah negeri di Jawa Barat. Ya. Ada nama agama ya, namanya ada. Mau cuma 1 orang 2 orang enggak. Ya itu tetap itu. Stakeholder itu, kan. Ya stakeholders ya. Dia berpajak kan. Iya. Itu. Cuman tetap bahwa menurut gua agama tidak perlu dijadiin sekolah. Di rumah aja emang kurang cukup apa? Itu masih polemik sendiri lah. Iya, kalau menurut gua sih begitu. Ya. Bisa lah. Karena bayangan gua, kalau seandainya agama diajarin hanya di rumah saja, biarkanlah mereka ibadah menurut percaya masing-masing, akan damai kok. Ya. Ketika lu agama ada di sekolah, orang yang ngerti akan bertanya dan menimbulkan polemik. Gua nanya sama lu, kok lu gitu sih sembahyangnya? Beda sama agama gua. Nggak asik bener kayaknya lu. Nah kan tuh polemik. Kalau sesama sih nggak masalah. Itu menurut gue loh. Jadi ya pertama disiplin, it's one thing, tapi harus perlu lebay-lebay amat. Yang kedua mengenai karakteristik. Yang ketiga case study, ya si guru-guru tuh harus dipersiapkan, dia harus belajar case study. Lu ngajar anak SD yang memang susah diajarin. Susah ngajar anak SD loh dibanding anak SMP, SMA atau bahkan kuliah. Beda cara pendekatannya. Lu harus ngasih contoh. Ya kayak lu jangan cuman anak SD di rumah cuman mana mata genitnya. Nah, kan kocak. Gitu. Ya karena anak SD butuh contoh, butuh approval. What you see, what you get. What he see, what he understand. Mungkin salah satu trouble-nya di situ. Mereka mencontoh yang agak miring gitu. Pahlawan kita adalah Patimura, gini, cerita, narasi aja kan. Nah, apa? Buat video misalnya, setiap sekolah ada buat video. Lu buat video film sendiri, mungkin akan dibiayai oleh pemerintah. Kayak gimana dulu Patimura berjuang, bikin teatrikal. Dan itu ada di Finlandia, di Amerika ada teatrikal kayak gitu. Mengenai kisah di Amerika misalnya, MacArthur misalnya dulu, atau siapa gitu, Napoleon Bonaparte, dibuat ya teatrikalnya. Ya. Jangan cuma diem dong, lu baca narasi, baca buku ya. Itu mau bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, kayak yang bacain dongeng tiap malam. Tapi kan juga harus di infrastruktur yang bagus. Ini banyak SD, SMP. Makanya untuk Jawa Barat, gua mengharapkan dari Mulyadi itu bangun infrastruktur nggak hanya cuman bangun tembok sama gerbang doang, bangun atap, tapi juga bangun yang namanya teknologi informasi. Artinya ada internet yang terjangkau. Sekarang lu gila lu, sekolah nggak ada internet kan bener-bener ditinggal zaman banget. Ya kalaupun enggak, buku-bukunya lengkap lah. Guru-guru jangan disuruh ngurusin administrasi. Gue pengalaman, gue capek banget ngajar, ngurusin administrasi, harus mikirin A, B, C, D, E, absensi, laporan. Mana mau berkembang? Ngajar 2 jam, administrasinya 1 minggu. Ya kan capek.
Buat suruh mereka bikin sesuatu yang misalnya apa? Bikin materi bareng-bareng. Ya itu buat teatrikal atau apa, lu videoin di YouTube, sekarang aja zamannya medsos YouTube mengenai sejarah perjuangan. Lu kan dulu zaman gue SD itu ada namanya PSPB, tau kan? Dengan sejarah perjuangan bangsa. Tau nggak apa ya sih pelajarannya? Teatrikal. Dan hanya setahun itu dihapus. Padahal tuh menurut gue bagus banget tuh. Walaupun zaman dulu gue belum suka, belum pede untuk berteater. Gue ingat PSPB enggak juga, kayak sejarah aja kalau menurut gue. Sejarah, tapi di sekolah gue tuh ya. Oh, disuruh teater gitu? Teater. Oh, kalau gue enggak. Itu keren banget. Mungkin anak setahun-tahun sangkatan gue mungkin tahu lah. PSPB tahun-tahun 70-80-an itu teatrikal banget. Kisah Jenderal Sudirman. Kita tuh diajarin untuk apa? Untuk riset dan melakukan act sebagai jenderal atau teman-temannya atau musuhnya. Sehingga tuh ada sedih, ada emosi. Di gua enggak, cuman belajar sejarahnya aja, kayak sejarah gitu. Enggak sampai ke level teater itu. Ya mungkin sejarah gini, sejarah kalau lu tidak legasikan, tidak lu kompilasi, lu kan lupa, makanya jangan pernah menolak lupa. Ya tugas kita tuh jangan supaya melupakan itu. Tapi kan, bagaimana ini sekarang sejarah aja mau direvisi? Ya, itu yang membuat kita akan hancur oleh para kaum Yaman Balawi. Bilang ini orang Balawi, ini orang Balawi. Kuburan diklaim karena kita nggak pernah mengelola dengan baik, nggak ada teatrikal, nggak dibuat film. Kita suka nonton film TikTok orang-orang sekarang. Buatlah kayak gitu. Ya cuma velocity doang. TikTok. Iya. Itu loh, gue sebagai pengajar ngasih info nih, semoga didengar. Ya mungkin kalau yang masalah agama polemik ya, kontroversi, cuman itu kan menurut gue. Menurut lu pada ya silakan kalau punya perbedaan. Jadi kalau tadi poin-poin tadi diikuti, gue yakin nggak ada namanya orang berpikiran bodoh, cek itu boykot ini anak SD. Artinya yang salah bukan anak SD-nya, gurunya katrok. Itu dia masih polos gitu kok, masih lembaran putih. Gue kalau jadi mungkin cemen kali ya, Mendikbud atau siapa juga, gue kalau jadi salah satu petinggi di situ, langsung gue pecat, taruh di Timbuktu itu guru. Iya, selesai urusan. Jadi itu coy, what he sees, what they see, tapi apa yang dia lihat, kalau dia nggak pernah mencoba, nggak pernah merasakan, nggak muncul sense-nya. Apa? Motorik? Bukan. Sekarang gue pakai motor listrik. Molis. Elektrik, bener elektrik, motorik. Kapan kita beli BYD?